Budaya yang berkembang di lapas sangat mempengaruhi keberhasilan pembinaan kepribadian. Rutinitas kegiatan seperti pembinaan rohani, konseling, dan pelatihan keterampilan membentuk kebiasaan baru yang lebih disiplin dan terarah. Narapidana mulai terbiasa mengikuti aturan, menghormati petugas, dan berperilaku kooperatif. Di samping budaya formal tersebut, masih muncul nilai-nilai informal seperti solidaritas antar narapidana dan struktur sosial internal. Nilai ini kadang membantu proses adaptasi, tetapi juga bisa menjadi hambatan bagi perubahan perilaku. Melalui kegiatan pembinaan, terlihat adanya peningkatan kemampuan sosial seperti komunikasi, empati, pengendalian emosi. Pandangan narapidana terhadap lapas pun mulai berubah. Dari sekedar tempat menjalani hukuman menjadi ruang untuk memperbaiki diri. Secara keseluruhan, terdapat pergeseran budaya dari pola negatif menuju budaya yang lebih rehabilitatif. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya. Kebijakan pemasyarakatan pada dasarnya mewajibkan pemenuhan hak kesehatan mental narapidana. Namun, pelaksanaannya masih terkendala kurangnya tenaga psikolog, fasilitas terbatas, dan tingginya angka hunian. Kondisi ini membuat program pembinaan mental belum berjalan secara optimal. Program yang ada meliputi konseling, pembinaan keagamaan, kegiatan produktif, serta screening kesehatan mental. Konseling dan pembinaan spiritual membantu meredakan stres, sementara aktivitas kerja dan pelatihan mengurangi kejenuhan dan meningkatkan kepercayaan diri. Screening dini juga penting untuk mencegah kasus depresi dan tindakan berbahaya, meski proses rujukannya sering lambat. Tantangan utama meliputi overcrowding, minimnya SDM, stigma terhadap gangguan mental, dan keterbatasan ruang layanan. Untuk mengatasinya, diperlukan penambahan tenaga profesional, pengembangan modul pembinaan mental yang terstruktur, pemanfaatan telekonseling, pelatihan pendampingan sebaya, serta kerjasama dengan instansi kesehatan. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas layanan kesehatan mental sangat menentukan keberhasilan pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Program Sehati Pas adalah kebijakan baru untuk memperkuat layanan kesehatan mental narapidana. Melalui pendekatan yang lebih terstruktur, program ini mencakup pembentukan klinik mental terpadu di lapas, layanan telepsikologi bagi lapas yang kekurangan tenaga profesional, pelatihan persupport bagi narapidana terpilih, serta penerapan modul wajib tentang manajemen emosi dan pengelolaan stres. Program ini juga menambah fasilitas zona pemulihan sebagai ruang konseling dan relaksasi. Melalui program ini, lapas diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan menurunkan tingkat stres dan konflik, serta meningkatkan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Baik rekan-rekan, melihat kondisi kesehatan mental narapidana yang sering terabaikan, saya sering merasa bahwa program seperti Sehati Pas ini sangat penting untuk diwujudkan. Narapidana bukan hanya individu yang sedang menjalani hukuman, tetapi juga manusia yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika mereka dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, tanpa dukungan psikologis yang memadai, proses pembinaannya menjadi tidak optimal. Saya menyadari bahwa pendekatan kesehatan mental di lapas tidak bisa hanya bersifat formalitas. Harus ada sistem yang benar-benar menyentuh kebutuhan emosional psikologis warga binaan. Program yang terstruktur, fasilitas yang layak, dan pendampingan profesional akan menciptakan ruang bagi narapidana untuk belajar mengenali diri, mengendalikan emosi, serta membangun harapan. Refleksi ini menguatkan keyakinan saya bahwasanya perubahan budaya di lapas dimulai dari perhatian pada kesehatan mental. Dengan memberikan dukungan yang tepat, kita tidak hanya membantu narapidana pulih, tetapi juga berkontribusi pada keamanan, kemanusiaan, dan keberhasilan reintegrasi mereka di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai.